Wah. Terima kasih berikan kesempatan waktu saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan sambutan. Bapak-bapak mendahului saya sudah sampaikan. Terima kasih Pak Pendeta Yus Genewa STH, mewakili pemerintah Puncaya dengan mewakili orang tua. Beliau baru sambutan. Seluruh wisudawan saya cintai dan pelajar mahasiswa saya Puncaya saya hormati, dan saya Papua suku Melanesia ada di Manado. Terima kasih adik-adik saya kasihi. Saya mengingatkan kembali, menekankan terus, Puncaya adalah ujung tombak Papua. Ingat, ini tempat ini Sulawesi Utara adalah kekuatan mesin di Puncaya. Jangan lupa, asrama lahir di seluruh Indonesia se-Papua. Itu almarhum Bapak Lukas pertama dia beli tanah ini. Saya kembali renungkan, perhatikan baik. Uang suruh bawa saya titip di tangan saya tinggal di kebun di situ. Berapa miliar saya pegang, tinggal di tangan saya. Saya tidak tinggal simpang timbang, saya pegang itu sampai beliau datang bayar ini asrama. Sudah selesai, ia pulang program se-Papua siap asrama harus bentuk, se-Papua siap kabupaten harus bentuk. Waktu itu satu provinsi. Beliau lahirkan hal ini dan ciptalah seluruh Indonesia terjadi. Ini hasil pertama asrama ini. Ingat, dan kemudian bupati-bupati suruh bentuk asrama seluruh Indonesia siap. Tanah Papua bikin sampai hari ini. Oleh sebab itu saya ingatkan kembali, Kabupaten Puncaya adalah ujung tombak sejarah menciptakan sesuatu yang membuat almarhum. Oleh sebab itu saya ingat bahwa Puncaya, daerah mulia itu ada satu nama unik. Kata mulia itu satu kemuliaan, satu kebanggaan dari surga. Kata mulia itu tidak sembarangan, itu melebihi melampaui segala galanya. Jauh lebih mulia itu satu suasana surga. Jadi bukan kebetulan nama itu mulia itu ada, tidak. Tapi orang mengerti pemahaman firman Allah, mengerti lebih mendalam, itu satu bahasa yang unik. Saya harus kasih tahu bahwa OBM itu lahir di Mulia, sebut Goliat. Itu sampai di Bunsaberi. Kata Mulia itu Pak Lukas, orang koteka yang pertama lolos dari gubernur sampai dia ciptakan sekarang ini 6 provinsi. Ingat, itu hasil dari sana. Dan saya sejarah hidup lihat selama bentuknya, anak-anak Puncaya ini bikin setiap asrama, setiap acara bikin, uang Pemda datang itu potong per puluhan. Itu satu. Perhatikan baik. Ini asrama lain harus perhatikan ini hal ini. Perhatikan. Dan setiap sembelih babi, sementara masak daging itu dibawa kepada pendeta. Sampai hari ini. Jadi daerah mulia ini bukan kebetulan. Jadi memang Tuhan akan turun di situ.
daerah ini diciptakan bahasa mulia itu bukan kebetulan. Oleh sebab itu saya kasih tahu orang Puncaya bertindak hati-hati. Kunci Papua sudah kasih. Puncaya. Itu saya kasih tahu. Dan ingat baik, jaga komitmen. Sampai hari ini salah satu wisudawan mengatakan bahwa politik Puncaya memang setan mau digoreng terus Puncaya itu. Tapi ingat, Tuhan tetap memelihara. Tuhan kerjakan hal-hal yang dahsyat dan ajaib. Allah punya sistem cara hidup untuk meluputkan. Tanah Papua adalah milik Tuhan. Tanah Papua adalah Injil masuk awal pertama. Gereja Baptis, Gereja Gidi itu lahir di pedalaman. Pemerintah belum masuk, Injil duluan masuk. Dia duluan masuk. Baru keluar di kota. Tapi di gereja-gereja lagi Katolik itu memang lahir dia itu. Dia masuk. Tapi dua, jadi tiga, kemah Injil Gidi dengan Baptis itu lahir di gunung. Dan anak-anak mundur pertama Pak Lukas sudah buka jalan sampai sekarang generasi ke generasi menduduki pemerintahan. Sampai hamba Tuhan. Kami bisa ada, termasuk saya baru hitung-hitungan anak ini baru 45 tahun di sini. Dan mari kembali ulang adik-adik yang ada orang gunung, mari kita awasi hidup ini dengan baik. Pegang firman Allah. Tadi saya duduk dengan tadi bahwa libatkan Yesus di dalam segala rencana. Utamakan, prioritaskan, dahulukan Yesus. Anda lahir dari titik tolak dari firman itu. Firman Allah. Orang tua sudah ambil firman Allah. Benar-benar berhala mereka dibakar semua. Orang kawin dua dipisahkan. Itu firman Allah yang perang hentikan. Dan itu ada firman Allah. Tidak ada pemerintah masuk pada waktu itu. Hanya Injil yang selesaikan. Firman Allah selesaikan. Oleh sebab itu kalian ini satu generasi kebanggaan, keuntungan besar. Oleh sebab itu hari Minggu masuk gereja. Halo? Hari Minggu masuk gereja. Hari Minggu bukan libur. Saya heran sekali orang Papua kalau datang di sini hari Minggu dia bikin libur, tidak masuk gereja. Ini saya tidak tahu. Saudara gereja Gidi ada kan? Di Manado ini. Di Tomohon di Manado ada. Masuk saja kan? Masa hari Minggu bikin libur? Wah. Kalau kuliah libur tidak apa-apa. Tapi kalau hari Minggu tidak masuk libur dengan Tuhan, wow. Lebih celaka. Sedangkan nafas ini Tuhan ada kasih. Kalau Anda bikin libur, Tuhan saya istirahat dulu. Untuk Tuhan ada kasih istirahat terus-terus. Kalau Tuhan kasih istirahat terus-terus, sudah habis. Nah sudah pulang di sana dia bilang dari mana? Sedangkan hari Minggu ini kan tidak masuk. Nah tempatnya di mana? Dipilih sudah. Jadi oleh sebab itu saya ingatkan keluargaku, adik-adikku, anak-anakku, hari Minggu hari Tuhan, utamakan, dahulukan Yesus. Nah, kita dahulukan Yesus, ilmu pengetahuan datang sendiri. Itu Papua Anda pegang. Saya kasih tahu. Freeport dikasih makan dunia, itu batu kasih makan dunia. Belum orang bergerak orang Papua bagaimana. Saya mau ingatkan, Papua itu pegang kunci dunia ini. Saya mau kasih batu saja bisa kasih makan dunia. Apalagi orang belum bergerak. Saudara adalah orang-orang yang spesial. Kulit hitam begini orang paling mahal di hadapan Tuhan. Dan paling istimewa. Batu saja kasih makan dunia, apalagi manusia bergerak. Sudah harus tahu. Indonesia bergerak harus mau. Orang pergi cari makan ke Papua terus, cari makan di sana.
Orang Papua di keluar itu kalian datang bukan cari makan, cari ilmu. Ya kan? Orang ini ada pergi Papua itu cari makan, lapar cari makan. Tapi orang Papua keluar itu bukan cari makan, cari ilmu. Perhatikan baik-baik. Orang dari luar pergi ke Papua cari makan, lapar. Ya kan? Kenyang uang dari sana bawa sini membangun dan sejahtera. Kita orang Papua miskin. Nah ini harus jawab. Ini harus perhatikan baik. Orang Papua di sana cari makan. Kalau tidak makan mereka mau mati. Itu bikin putar balik orang Papua, dibunuh, dibegini, cari makan. Tapi orang Papua kasih makan dunia. Batu saja kasih makan dunia. Freeport kasih makan 28 negara pegang. Yang lain-lain dan lain-lain kasih makan. Belum orang bergerak. Wah. Saudara, sebenarnya paling istimewa orang Papua ini. Saya sendiri bangga. Wow. Hebat kan? Orang buka mata kan? Iya, saudara, orang-orang paling spesial. Orang-orang paling mahal dan paling mewah. Orang kaya. Wow. Hebat sekali. Jangan harga diri musiman kabarnya mesti kasih naik dong. Hebat. Ada orang tanya, kenapa? Saya orang tahu. Kenapa? Aku tanya. Memang, kenapa aku tanya? Bapak di sini bilang, ya saya tinggal di sini. Kenapa? Saya bukan cari makan di sini. Saya melayani. Kasih makan orang di sini. Dengan firman dan kasih makan. Tapi orang di sini pergi sana cari makan, urusan kampung dia nggak makan hidup ini. Kalau mati bukan cari hidup. Jadi harus bedakan dan otak ini harus buka orang Papua. Yang bikin bodoh ada, bikin malu. Justru orang Papua yang tidak masuk gereja. Saya sendiri menangis. Oh, dia anggap Tuhan Yesus itu anggap dia pertemuan saja. Dia anggap tunggu dulu, alfa dulu ya. Nanti minggu depan masuk ini. Ingat baik-baik. Orang Papua kaya loh. Halo. Cari Tuhan, takut kepada Tuhan. Permulaan segala pengetahuan. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut kepada Tuhan dalam permulaan segala pengetahuan. Kalau Anda pegang firman Allah, itu pengetahuan gampang ada. Gambar kantor. Saya mau kasih tahu. Aceh, Medan, alam porak-porandakan. Saya mau kasih tahu, ingat. Orang-orang yang bikin di sini Papua, hendak di sini sana, di sini sana. Sekarang alam bicara. Alam yang bicara. Wow. Bukan kamu yang bicara, alam bicara, alam bicara. Orang Papua berapa ratus? Sekian ratus satu kali. Tidak mau pede alam ini. Itu baru untuk berbicara. Baru. Oleh sebab itu mari orang Papua jati diri. Cari Tuhan. Orang tua tadi bilang besar. Kita lahir di dalam itu. Oleh sebab itu saya sebagai hamba Tuhan kasih tahu dengan hormat dan sangat-sangat libatkan Yesus segala-galanya, libatkan Yesus. Dia adalah prioritas, dia adalah utama, dia adalah segala-galanya. Dan dari dia, untuk dia, bagi dia, sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat malam saudara Wati. Kiranya berkat Allah melimpah-limpah. Yang belum S2 silakan lamar ambil S2, pulang 1 kali pulang kan. Kalau sudah S2 silakan pulang membangun Papua. Dan saya ingatkan kembali, orang Papua tidak bisa kerja di Indonesia ini, suruh kasih pulang terus. Coba cari tahu orang Papua. Pekerja pemerintah masuk, memang ada cerita. Justru itu ada harus membuat sesuatu proposal. Kembali Tuhan lahirkan kini. Saya membuat sesuatu. Pak Lukas sudah membuat kalau dia biar dia mati.
tapi bibitnya sudah kita nikmati sini dan 6 provinsi kita. Oleh sebab itu orang percaya bangga hari ini hamba wisudawan bisa selesai. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.